1960, sebelum ada standar 4C ini, harga berlian justru sangat subjektif, tergantung siapa yang menjualnya dan bagaimana budaya lokal di tempat penjualan berlian tersebut. Namun dengan adanya standar ini, berlian berubah menjadi produk yang bisa diukur secara ilmiah, dibanding-bandingkan, dan diperdagangkan secara sistematis di seluruh dunia. Standar tersebut juga yang menciptakan bahasa universal bagi para penjual perhiasan, sehingga berlian bisa dijual sebagai aset bernilai tinggi dengan pengakuan ilmiah. Sistem penilaian 4C sendiri bukan sekadar ukuran biasa. Cut atau potongan bukan hanya soal bentuk berlian, seperti hati atau kotak, tapi soal teknik presisi agar cahaya bisa memantul sempurna di dalam batu sehingga ia berkilau maksimal. Color dalam penilaian berlian berarti menilai tingkat kejernihan warna. Semakin bening, maka harganya semakin mahal. Clarity menilai apakah ada cacat atau bercak di dalam batu tersebut, sedangkan karat adalah ukuran berat fisiknya, yang tentu saja berbanding lurus dengan harga pasar. Lewat sistem inilah nilai berlian tidak lagi ditentukan oleh sejarah geologinya, melainkan oleh bagaimana industri memproses, mengelompokkan, dan memposisikan batu tersebut dalam hierarki kualitas. Nilai ekonomi berlian melonjak setelah masuk ke proses industri, padahal berlian kasar harganya jauh lebih murah dibandingkan berlian yang sudah dipotong dan dipoles cantik, dipasang dalam perhiasan. Proses pemotongan yang sempurna dan presisi bisa meningkatkan nilai berlian berkali-kali lipat, karena proses inilah yang memunculkan cahaya atau kilau optik yang menarik mata kita. Setelah itu, sertifikat gemologi keluar sebagai jaminan objektivitas yang meyakinkan konsumen bahwa berlian tersebut memang bernilai tinggi. Jadi argumen bahwa berlian mahal murni karena langka di alam itu tidak sepenuhnya akurat. Nilai berlian yang fantastis adalah hasil dari perpaduan antara industrialisasi, standarisasi ilmiah, dan sistem klasifikasi global. Tanpa adanya sistem 4C, sertifikat GIA, dan jaringan distribusi internasional yang rapi, berlian mungkin tetap akan menjadi mineral karbon yang menarik bagi ilmuwan, tapi tidak akan punya nilai ekonomi dan simbolik sebesar sekarang. Banyak orang mengira industri berlian itu seperti pasar pada umumnya, di mana banyak penjual saling bersaing harga untuk menarik pembeli. Padahal kenyataannya, sejak awal, industri berlian dunia tidak pernah berkembang sebagai pasar bebas. Industri ini justru lahir dan besar sebagai sistem yang sangat terkonsentrasi, kaku, dan dikoordinasi secara ketat dari satu pusat kekuatan. Dari akhir abad ke-19 hingga hampir sepanjang abad ke-20, seluruh pergerakan berlian di planet ini dikendalikan oleh satu raksasa bernama De Beers. Mereka bukan hanya perusahaan tambang, tetapi menjadi polisi lalu lintas berlian dunia. De Beers inilah yang menguasai jaringan pembelian, penyimpanan, hingga penjualan terpusat. Strategi De Beers sangat cerdik. Mereka mengontrol alur distribusi global untuk menentukan kapan dan berapa banyak berlian yang boleh keluar ke pasar. Hasilnya, harga berlian tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang berhasil digali dari tanah, melainkan oleh strategi kapan perusahaan mau melepas stoknya ke tangan konsumen. Salah satu senjata paling ampuh dalam bisnis ini adalah sistem stockpiling, alias menimbun barang. Berlian punya satu keunggulan ekonomi, yaitu tidak bisa busuk, tidak akan rusak, dan tidak butuh perawatan khusus selama disimpan. Berlian bisa disimpan di gudang selama puluhan tahun tanpa kehilangan kualitasnya sedikit pun. Inilah yang dimanfaatkan perusahaan besar. Saat permintaan dunia sedang lusuh, mereka menahan stok di gudang agar pasar tidak kebanjiran barang yang bisa membuat harganya anjlok. Begitu permintaan naik, barulah mereka melepasnya pelan-pelan. Strategi manajemen penyimpanan inilah yang menciptakan kesan bahwa berlian itu langka, padahal di gudang-gudang raksasa, stoknya mungkin melimpah. Jadi kelangkaan yang dirasakan masyarakat seringkali